setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kaki ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus sahabat, setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya,
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. And you will turn it up. And you will turn it all around. Shalom,
Selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita malam hari ini mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Setiap hari kita melihat bukti kebesaran Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Malam hari ini saya percaya kita datang dengan penuh kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan mulai ibadah ini, jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami dan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kuasa dan lawatan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Sehingga kami tidak sama ketika kami datang. Melainkan kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami menemukan wajah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mazmur 121 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sebab itu mari malam hari ini kita datang bawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dia yang penuh kemurahan. Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kau
nyanyikan kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua kata kemurahan-Mu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin. Nyatakan cinta Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Serindu cuma Tuhan saja. Aku ada saat. Boleh sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Teramat aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Engkau Tuhan setia bersamaku. Anugerah-Mu mempesonaku Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh,
syukur ya Bapa. Kau yang selalu ada bagiku. Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya Tuhan. Malam hari ini kami bawa hidup kami mau menyembah Tuhan. Kami mau membawa pujian syukur kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setiamu di dalam. Sambil bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau yang mengucap syukur, mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan ungkapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam.
Kami mau lebih lagi bersorak memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap meninggikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Lihat samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Kita akan sama-sama meninggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita, yuk. One, two, three. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Katakan, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semua kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau Jemaat Tuhan, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. semuanya sama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Amin. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Yang bersorak bersuka cita dalam Tuhan, katakan haleluya. Semuanya siap-siap menari bagi Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Ayo semuanya sama-sama kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Mari naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Posisi angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan. Ku naikkan syukur
tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Mari lebih lagi kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musim memuji Tuhan. Come on. Woo. Hey. Kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita di dalam-Mu. Haleluya. Dan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kita ditinggikan di atas pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene atau Gol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca jawabannya dalam 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain subordinasionisme. Pandangan subordinasionisme pertama-tama digagas oleh Tertullianus, kemudian dikembangkan oleh Origenes dari Alexandria pada tahun 1804 sampai 253. Pandangan ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih rendah atau dalam hakikat mereka daripada Bapa. Subordinasionisme memahami bahwa anak bersifat subordinasi kepada Bapa atau anak lebih rendah dari Bapa. Yesus ialah Theos atau Allah kedua. Anak dan Roh Kudus memiliki unsur atau zat atau substansi yang berbeda dengan Bapa. Pandangan subordinasionisme juga diikuti Arius pada tahun 250 sampai 336. Ia mengajarkan bahwa keilahian satu atau lebih adalah lebih rendah dari yang lain. Bagi Arius hanya Bapa yang tidak bermula. Sementara Yesus Kristus atau Allah Anak diciptakan oleh Allah Bapa. Oleh karena itu, Allah Anak tidak bersifat kekal. Allah Anak juga memiliki unsur atau zat yang berbeda dengan Allah Bapa. Namun ide ini ditolak di dalam pengakuan iman Nisea pada tahun 325, sehingga subordinasionisme adalah ajaran sekis. Demikian katekismus kita di minggu ini. Terima kasih.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau belajar percaya pada janji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, sama-sama nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Amin, amin. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Jemaat Tuhan saja, sambil angkat tanganmu nyanyikan. Kau berfirman. Yesus, ku percaya. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, kau berfirman. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
sambil bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini, pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada dan hadir di tengah kami. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau fokuskan mata, telinga, pendengaran di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat mentransformasi kehidupan kami. Kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Urapi semua setiap kami yang hadir malam hari ini. Sehingga firman-Mu kembali lagi menegur kami, membenarkan kami, menunjukkan kami jalan yang harus kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi keras, ini Valentine. Shalom. Yang paling keras saya tahu di sebelahnya ada gebetannya. Ya, betul apa betul? Hah? Nggak ada? Sedih kali ya Valentine-nya ya kalau begitu ya. Baik. Tema bulan ini kita banyak berbicara mengenai mengasihi. Nah, satu tema yang malam hari ini menarik buat kita yaitu tetap mengasihi walau terluka. Ya, waktu saya tadi mau naik ke tempat ini, saya mau khotbah, saya tanya sama Vero, apa lagu yang bagus setelah tetap mengasihi walau terluka? Terus Vero juga bingung, saya bilang saya tahu lagu. Tapi yang saya tahu lagi itu luka yang kau beri. Salah Vesterver kalau begitu ya. Baik, kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Kita buka bersama Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Dan saya akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Nanti ayat 43 kita baca bersama-sama. Dan mari untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri dan kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang akan kita baca. 3, 2, 1. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 3, 4. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 3, 6. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 38. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42.
Sama-sama. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, judul kita seperti apa yang terlihat di depan, dikatakan mengasihi walau terluka. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau bertanya kepada kita semua. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan dan pertanyaan terus saya gitu sepanjang khotbah supaya ada jawabannya. Kira-kira bisa nggak orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang bertumbuh di dalam Yesus, bertumbuh lah ya, bukan hanya sekedar percaya, tapi orang yang beriman bertumbuh tidak mengasihi. Nah, bisa nggak orang Kristen, orang yang percaya sama Yesus, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak mengasihi? Nah, ini pertanyaan yang kita jawab. Nah, di bagian pertama saya akan membahas pertanyaan tersebut. Tetapi sebelum saya jawab, ya, sebelum saya jelaskan, nanti di bagian akhir, di bagian pertengahan dan akhir kita akan mengerti. Ya, kalau kita mengaku orang percaya, bisa nggak kita tidak mengasihi? Ya. Perlihat baik-baik. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, perhatikan kata menetapkan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Perhatikan kata ditetapkan. Sebelum kita jawab pertanyaan, bisa nggak orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak mengasihi? Kata ditetapkan itu bukan kebetulan, bukan kebenaran. Kalau orang Betawi ya. Itu bukan kebetulan, bukan sesuatu yang bahkan bukan hasil inisiatif manusia. Kalau kita lihat ayat tersebut berarti inisiatifnya adalah dari Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan artinya inisiatifnya dari Tuhan. Bukan sesuatu yang manusia ciptakan sendiri. Dalam seluruh narasi Alkitab, firman Tuhan ketika bicara tentang penetapan, itu selalu inisiatifnya dari Tuhan. Makanya perhatikan urutannya dengan baik. Pertama Tuhan memilih, kedua Tuhan menetapkan, kemudian yang ketiga diutus untuk menghasilkan buah. Nah, beberapa penafsir yang paling teologi mengatakan bahwa ini enggak cocok buat kita orang percaya yang sekarang. Karena Yesus waktu konteks ini berbicara kepada para murid. Betul ya? Coba perhatikan nanti. Yohanes 15 itu waktu Yesus bicara kepada para murid. Jadi itu hanya buat para rasul saja. Saya mau katakan tidak begitu. Ya. Apakah betul konteks itu Yesus bicara kepada murid? Betul. Tetapi prinsip pemuritannya tetap ada di sana. Apa itu prinsip pemuritannya? Dipilih, ditetapkan, dan tinggal di dalam dia. Itu prinsip pemuritannya. Walaupun kita nggak jadi rasul, tetapi prinsip pemuritan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Jadi jangan bicara itu hanya khusus para rasul, itu juga bicara buat engkau dan saya. Waktu dikatakan di sana, aku yang memilih kamu, aku telah menetapkan kamu, supaya kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu Tuhan yang lakukan. Dan itu pola pemuritan yang harus kita jalani. Jadi itu bukan hanya berbicara untuk para rasul. Jadi waktu kalau saya membahas ayat ini, bukan saya memaksakan kita semua jadi para rasul, enggak. Saya mengambil apa yang menjadi prinsip sebagai murid. Yaitu tinggal di dalam Kristus karena kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah ini penting buat kita mengerti. Kenapa? Pada saat nanti, ini ayat 15-16, Yohanes 15 ayat 16, dikatakan apa? Menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan kata menghasilkan buah. Apa yang dimaksud dengan buah di sini? Buah di sini dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Halo? Jadi kasih adalah buah respon yang timbul terhadap pilihan Tuhan dan penetapan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu jawabannya, engkau yang bertumbuh betul-betul dalam Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi, engkau pasti akan mengasihi. Kenapa? Karena itu buah setiap kali kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan mengasihi, nggak bisa enggak. Itu automatically kita akan lakukan. Kenapa? Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tercangkok ke pokok anggur yang benar. Kalau Tuhan, ingat loh ya, kasih, Allah itu kasih itu bukan cuma sekedar karakter.
Allah itu kasih, bukan cuma sekedar sifat, bukan. Makanya waktu dikatakan tinggallah dalam aku di dalam kamu tidak dapat berbuat di luar daripada aku. Dia bicara tentang pokok-pokok anggur. Anggur gak mungkin hasilkan buah durian. Ya. Kalau dikatakan Allah adalah kasih, maka setiap buah yang muncul dari situ, atau yang dicangkukkan ke situ, ranting yang dicangkukkan ke situ dan itu berbuah, pasti buahnya juga mirip dengan pohonnya apa. Kalau pohonnya anggur, ya buahnya juga anggur. Kalau Allah itu kasih, ya pasti kita juga mengasihi. Enggak mungkin enggak. Halo? Betul apa betul? Dan buah roh dimulai dengan kasih. Kenapa? Kasih disebut pertama karena kasih itu seperti sebuah pondasi, seperti sebuah akar, seperti sebuah tanah yang subur, di mana karakter lain dari buah roh itu nanti akan muncul dari situ. Ya. Firman Tuhan mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Paling besar apa? Kasih. Kalaupun aku bisa berbicara dengan bahasa roh, bahasa malaikat, tapi aku nggak punya kasih. Kasih penting banget loh. Ya, penting banget ini kasih. Saya mau kasih tahu. Kalau kita sabar, tapi tanpa kasih, bisa jadi itu pura-pura. Tanpa kasih, kesabaran bisa jadi kepura-puraan. Tanpa kasih, kebaikan bisa menjadi pencitraan. Tanpa kasih, pelayanan bisa jadi ambisi, aktualisasi tersembunyi buat diri kita sendiri. Bisa. Makanya buah yang disebutkan pertama dalam buah roh adalah kasih. Karena kasih adalah dasarnya, kasih adalah akarnya, kasih adalah groundingnya di bawah. Coba perhatikan, coba sebutkan semua itu buah roh. Kalau nggak ada kasih, kita jadi orang yang munafik. Makanya disebutkan di sana kasih. Nah, kalau kita mau menghasilkan buah yang adalah kasih itu, engkau nggak mungkin menghasilkan tanpa keintiman dan tanpa tinggal di dalam Tuhan. Makanya buah itu bukan hasil usaha manusia, tetapi hasil keintimanmu dengan Tuhan, bukan lahir dari kemampuanmu sebagai manusia. Orang bisa berbuah, bisa memancarkan kasih, bisa mengasihi sepanjang dia memiliki relasi dan keintiman dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dari mana saya tahu? Perhatikan mana? Oh ya. Perhatikan Yohanes 15 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya lompat langsung. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas malam hari ini. Secara logis siapapun yang terputus dari sumber dari Tuhan tidak akan memiliki kemampuan untuk berbuah. Makanya saya mau kasih tahu agar kita mudah mengerti. Tanpa engkau memiliki keintiman dan tinggal di dalam Tuhan, engkau gak akan mampu mengasihi dengan benar. Bahkan pelayananmu pun gak bisa benar. Halo? Tanpa engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau akan sulit yang namanya untuk mengasihi. Mengasihi saja sulit, apalagi mengasihi orang yang nyakitin. Betul apa betul? Halo? Ada yang pernah ngomong saya ini, Kak, saya susah sekali mengasihi orang nih. Halo? Saya mau kasih tahu ya malam hari ini. Kalau engkau sulit mengasihi orang, mungkin itu alarm. Supaya engkau jangan jauh-jauh dari sumber. Supaya engkau kembali kepada sumber. Yang mengerti katakan amin. Itu panggilan supaya engkau kembali membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan berusaha lebih keras dengan kekuatan sendiri, bukan. Bukan memaksakan diri kemudian untuk mengasihi, bukan. Kalau pelayananmu, kalau kebaikan hatimu tidak didasari dengan kasih, engkau akan salah arah. Itu seperti kacamata yang kita pakai, harusnya kita pakai kacamata minus, kita pakai kacamata plus, buram semuanya. Kenapa? Ya, groundingnya kasih nggak ada. Pondasinya kasih nggak ada. Kenapa kasih nggak ada? Nggak punya keintiman sama Tuhan. Ya, kalau handphone kita lowbat, kita nggak mungkin tekan-tekan lagi layarnya. Kita akan cari charger dan kita colokkan ke sumber listrik. Makanya kalau kau capek hari-hari ini, capek mengasihi, sulit mengasihi, cek kembali keintimanmu dengan Tuhan. Mungkin di sana masalahnya, yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini, tidak mungkin orang
yang percaya dengan Yesus, yang bertumbuh di dalam Tuhan, tidak mengasihi. Halo? Setuju ya malam hari ini? Kalau sampai di sini nggak setuju, silakan keluar. Enggak ya, masa disuruh keluar. Nah, kita sudah mengerti sekarang, ternyata orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi, pasti akan mengasihi. Tetapi ada juga masalah di sini. Ingat tadi, kita mengasihi karena kita sudah dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Buah itu adalah kasih. Kasih itu mengasihi. Nah, kalau kita ditetapkan untuk mengasihi, artinya kita ditetapkan untuk mengasihi meskipun terluka. Nah, kenapa kita harus belajar di bagian ini lebih dalam? Saya mau kasih tahu. Ada di sini yang suka terluka? Angkat tangan. Lukai kak dulu ayah. Ada yang begitu? Pagi-pagi telepon pacarnya, lukai kak dulu sayang. Oh, gila. Tidak ada, betul atau tidak? Halo? Tapi jujur, manusia pada faktanya menghindari bagian terluka. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, antara terluka dan mengasihi ada sebuah tension di sana. Ada sebuah tarik-menarik yang harus kita pelajari malam hari ini sama-sama. Ya. Nah, mari kita berbicara lebih dalam. Ini baru pengantar tadi ya. Mengasihi meskipun terluka. Dan sebelum kita bahas itu, saya mulai dengan sebuah pertanyaan retoris. Sebuah pertanyaan lagi ya. Gak apa-apa, biar kita mikir. Sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaannya begini, apakah mungkin kita mengasihi tanpa terluka? Dan jawabannya mohon maaf, agak mengecewakan. Dalam dunia yang saat ini sudah jatuh dalam dosa, hampir mustahil mengasihi tanpa resiko terluka. Wah. Ini menarik. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, mengasihi berarti kita membuka diri kita untuk terluka. Sesuai dengan lagunya tadi, luka-luka yang kau berikan, bertubi-tubi yang kau rasakan. Ya. Nah, saya jelaskan. Mengasihi itu bukan sekedar tindakan baik, bukan. Mengasihi itu bukan cuma sekedar kita ngasih orang apa. No. Mengasihi itu seperti kita memberi akses kepada orang lain untuk dia masuk dalam kehidupan kita. Nah, tanpa kita mengasihi nggak ada akses ke dalam. Kalau nggak ada akses, nggak ada relasi, nggak ada hubungan. Kecuali engkau hidupnya tertutup, defensif, sinis. Dia bisa seperti itu. Tetapi kalau seorang berkata, ia mengasihi, tapi dia nggak pernah membuka ruang kepada siapapun untuk mengenal dirinya atau dia mengenal orang lain, maka itu namanya bukan relasi, itu namanya interaksi. Nah, apa bedanya interaksi sama relasi? Interaksi itu sama contoh misalkan gini, di depan ada Indomaret. Saat kita membayar, kita berinteraksi dengan kasir. Atau ada kayak yang membayar di sini langsung tiba-tiba, bayar kasir, oh ye, mana Kirista, habis itu langsung curhat, habis kak diputusi pacarku, nama aku saya Dion, umurku, ada yang begitu di sini. Halo? Atau di situ kalau misalkan ada polisi cepet, kita putar balik, dia tahan kita, habis itu kita kasih 2.000 langsung kita curhat. Habis kak diputusin, hari ini Valentine ada pacarmu? Enggak mungkin. Pada saat kita ngasih uang dan dia terima, itu namanya interaksi. Relasi lebih daripada itu. Ya. Karena relasi itu ada keterbukaan. Relasi dan interaksi bedanya ada pada kedalaman. Sama-sama katakan kedalaman. Interaksi kita nggak dalam kenal dia. Tetapi relasi kita kenal dia secara dalam. Bahkan hidupnya mempengaruhi hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini mengerti ya. Jadi tidak mungkin saat kita mengasihi itu nggak ada relasi. Pasti ada relasi. Ya. Semakin orang lain dia pengaruhi hidup kita, itu menunjukkan semakin relasi kita semakin dalam dan dekat. Dan perhatikan, semakin kau dalam, semakin kau dekat, maka potensimu terluka semakin tinggi dan semakin juga dalam. Halo? Betul apa betul? Mohon maaf, kalau pendetamu saya sakiti kok.
dibandingkan dengan orang yang ada di sampingmu yang adalah pacarmu, yang mana lebih sakit? Halo? Lebih sakit kalau orang yang ada di sebelahmu yang bawa cowok, yang bawa cewek. Betul apa betul? Wah kalau pendeta cuma ngomong di atas saya tersinggung, biasa aja. Tapi coba yang di sampingmu, teman baikmu, orang tuamu, anakmu, nyakitin. Lukanya itu udah dalam. Bisa itu tidak makan berhari-hari? Halo? Siapa yang relate? Ngerti maksud saya? Tidak mungkin orang mengasihi tanpa dia membangun relasi. Tetapi bersamaan dengan itu ternyata kita itu rentan untuk dilukai. Bahkan semakin dalam relasi kita, semakin juga bisa dalam luka kalau itu terjadi. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada circle 12 di mana ada yang namanya Yudas yang mengkhianati. Ada yang namanya Petrus yang menyangkal. Dan saya mau kasih tahu, Yesus tahu semua apa yang terjadi dengan hidupnya dan dengan murid-muridnya. Tapi Yesus tidak menghindar. Ia mengasihi meskipun terluka. Karena kasih yang sejati, dia tidak akan menghindar, tidak akan kabur dari realitas yang namanya luka. Ya. Dan menariknya begini, luka itu bukan cuma sekedar lebam, bukan cuma sekedar darah atau tubuh yang kemudian robek atau apa. Ada luka yang gak pernah terlihat, tapi efeknya jangka panjang. Itulah yang kita sebut dengan luka batin. Halo? Luka batin bisa berupa kecewa karena kita pendam. Dikhianati oleh orang yang dipercaya. Merasa tidak dipilih, merasa tidak dibela, tidak dianggap. Kadang-kadang juga biasa kita merasakan luka karena kita diperlakukan tidak adil. Itu luka batin. Ya. Dan luka ini gak bisa di-upload di Instastory, gak bisa. Saya lagi luka batin terus kau tunjuk dadamu begini, gak bisa. Kalau luka jatuh di lutut bisa, habis jatuh serang, dipamerkan. Tapi yang luka ini gak bisa. Tetapi luka batin ini dia menggerogoti pikiran, menggerogoti emosi, dan merusak relasi kita dengan orang lain. Dan seringkali mohon maaf, di titik tertentu luka batin bisa menyebabkan luka secara fisik. Serius. Bagaimana ceritanya? Bisa. Diputusin tiba-tiba gila. Ada tembok dia pergi tabrakan tembok di kepalanya. Selesai. Luka kepala, luka batin menuju kepada luka fisik. Bisa. Berapa banyak yang kita dengar? Mohon maaf, di BTP ini orang yang bunuh diri gara-gara diputusin pacarnya. Halo? Luka batin. Tiba-tiba lihat, kayaknya ini pohon dan jenangnya pintu ini kayaknya menarik ini kalau dipakai ayunan. Tapi pakai leher. Ya, akhirnya gantung diri. Halo? Ini luka batin. Nggak terlihat tetapi bisa menggerogoti pikiran emosi. Dan saya mau kasih tahu. Luka yang model seperti ini, kita nggak bisa pilih datangnya kapan. Masa kita mau pesan, lusa, luka kau baru datang, jangan hari ini. Hari ini saya ada ujian. Ya. Atau ada yang pagi-pagi hari ini, lihat agendaku, agenda hari ini saya ingin dilukai oleh dosen. Dosen, lukai Kak dulu. Ada? Nggak bisa. Luka nggak memilih kapan waktu dia datang. Kita nggak bisa merencanakan luka kayak kita rencanakan liburan. Dan saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada yang merencanakan dirinya mau terluka. Karena luka itu sakit. Luka itu bisa datang pada saat kita sibuk, pada saat kita sedang tulus. Bahkan ketika saat kita sedang memberikan yang terbaik dari hidup kita. Betul atau tidak? Luka itu bisa datang kapan saja. Luka itu bukan berarti kita ceroboh loh ya. Saya mau kasih tahu, kalau engkau terluka, itu tanda bukti engkau sedang mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Halo? Kalau engkau terluka itu menandakan bahwa hatimu ada di sana. Ya. Dan faktanya, luka itu seringkali datang lewat orang terdekat. Betul apa betul? Orang asing bisa menyakiti, tapi yang meninggalkan luka-luka yang dalam adalah orang terdekatmu. Bisa orang tuamu, bisa saudaramu, bisa teman baikmu,
bisa pacarmu, bahkan orang yang jadi gebetanmu pun bisa. Karena ditolak. Ada yang di sini yang ditolak, menembak 10 kali, ditolak 11 kali? Saya nggak tahu lukanya seperti apa ya. Tapi bilang kasihan deh lu, sampai sedang kiri kanannya, kasihan deh lu Valentine ya. Halo, betul atau tidak? Orang terdekat, orang yang kita kenal, bahkan orang yang bersama dengan kita. Kenapa? Karena orang-orang terdekat itulah orang yang punya akses dalam kehidupan kita, bahkan mempengaruhi hidup kita. Makanya ketika mereka mengkhianati, menghakimi, atau bahkan begini ya, kadangkala kita disakiti bukan dengan mereka menghakimi kita. Mereka diam saja, mereka bisa nyakitin kita. Oh bisa loh. Coba nih, siapa di sini yang berteman baik dengan temannya, waktu kau lagi terpojokan dia diam-diam saja. Pasti kau dalam hatimu kurang ajar ini orang, saya terpuruk dia tidak bantu kak. Coba lihat samping kiri kanannya, bukan jikau. Kalau tidak bicara itu berarti diam itu. Halo? Ya. Dan saya mau kasih tahu, pada saat kita terluka, dia bukan cuma menciptakan rasa sakit, tetapi dia meruntuhkan rasa aman dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi lebih hancur. Ya. Bayangkan seorang anak yang sedang naik sepeda, ia jatuh, lututnya berdarah. Sakit di lutut dia masih bisa tahan, tapi yang membuat dia benar-benar menangis akan lukanya, ketika dia melihat orang yang harusnya peduli sama dia, dia berkata, "Weh, lebay kau nah, berdiri mau cepat." Kau tahu artinya? Saat itu dia berharap orang lain responnya nolong dia. Tapi ternyata peristiwanya lebih menyakitkan. Seringkali bukan lukanya yang bikin menyakitkan, tapi respon orang terdekat kita yang buat kita sakit. Halo? Berharap pacar kita perhatian, kalau kita jatuh dari motor. Ini dibilangin makanya pakai matamu. Itu kakimu kemana? Karena kalau bukan sakit itu ya, tapi karena kita respon orang yang terdekat. Artinya begini loh, kita itu nggak bisa memilih kapan dan lewat siapa luka itu datang. Halo? Tapi kita bisa memilih apa yang mau kita lakukan luka itu dalam hati kita. Bapak Ibu dengar baik. Luka itu bukan bukti bahwa kasihmu gagal. Bisa jadi luka adalah tanda kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya kalau kita terluka oleh orang yang terdekat, itu tidak otomatis kita gagal membangun relasi. Mungkin itu sungguh kita membangun relasi, cuman kita tersakiti. Luka kamu gak bisa hindari. Siapapun itu kamu gak akan bisa hindari luka di tengah dunia yang bobrok dan jatuh ke dalam dosa. Mengasihi membuka kemungkinan kita untuk tersakiti. Kalau tidak mau terluka, satu-satunya cara adalah menutup hati. Tapi itu sama dengan mati. Itu bukan hidup, itu namanya mati rasa. Dan Tuhan tidak menginginkan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau engkau berkata hari-hari ini, "Kak, Pak, saya tidak pilih luka ini, saya tidak siap. Saya enggak menyangka loh orang itu yang akan sakitin saya." Itu bukan tanda imanmu lemah. Itu engkau sedang belajar menyalurkan kasih Tuhan. Dan sepanjang Tuhan menjadi sumbernya, artinya Tuhan itu sedang dekat. Saya mau kasih tahu, kalau engkau merasakan luka-luka itu akhir-akhir ini, tetap bertahan di situ, tetap hadir. Tidak lari meskipun terluka, karena itu bukan tanda kelemahan. Itu jejak Kristus yang sedang kita ikuti. Karena Yesus juga terluka oleh para muridnya. Dihianati, disangkali. Kalau engkau hari-hari ini gak bisa memilih luka itu seperti apa, sabar. Luka memang tidak bisa dicegah, tapi kamu bisa tidak di bawah kuasa luka. Makanya ada 3 poin yang kita belajar malam hari ini. Yang pertama, mengasihi walau terluka. Ini untuk orang yang tersakiti dan kita semua pernah disakiti. Ada yang gak pernah disakiti di sini, angkat tangan tinggi-tinggi? Silakan pulang lebih dulu. Enggak ya? Semuanya pernah disakiti. Mengasihi saat terasa tidak adil. Halo? Perhatikan ayat ini. Lukas 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang namanya tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus ditempatkan bersama 2 orang penjahat. Adil enggak? Enggak adil, orang Yesus enggak bersalah kok. Penjahatnya bersalah iya.
Tetapi waktu dia ditempatkan di sana, berolah-olah dia ngomong, ini satu paket nih, ini penjahat nih. Yesus diperlakukan tidak adil. Artinya apa? Siapa yang di sini pernah disakiti reputasinya? Yesus disakiti reputasinya. Dia orang benar tapi diperlakukan secara tidak adil. Halo? Apa ya? Bayangkan kalau misalkan ada koruptor lagi ditangkap, terus kita nyempil kita di belakangnya lagi ngupil. Terus difoto sama orang, terus ngomong, inilah ketiga koruptor. Padahal yang ketiganya di sebelah sana, gak masuk frame. Kita masuk di situ, gak sengaja. Oh, ditelepon ke orang tua, kok jadi koruptor? Tidak mas, kebetulan saya ada di situ. Kita saja bisa protes terjadi hal itu. Bayangkan apa yang Yesus alamin. Siapa yang di sini pernah rapat? Rapat ya, misalnya kan kalau tempat saya kuliah kan kuliah tuh. Terus kemudian di Unhas itu biasa ada kabel HDMI-nya yang nyolok ke proyektor, tidak mau kadang-kadang terbaca. Akhirnya terbaca. Tiba-tiba kita yang paling dekat dari situ kita begini goyang. Langsung menghilang. Semuanya melihat ke kita. Ada yang pernah merasakan kayak begitu? Padahal bukan kita, kaki kita. Oh sama aja. Ya. Kadang-kadang kita merasa tidak adil. Ya. Yesus diperlakukan seperti itu. Dan menariknya begini, kasih Yesus tidak lahir dari situasi yang adil. Kasihnya lahir dari hati yang tetap memilih benar meskipun situasinya tidak benar. Ini yang perlu kita contoh. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, tetap benar dengan prinsipmu. Walaupun gak diperlakukan tidak, bisa engkau difitnah. Bisa engkau diperlakukan secara tidak adil. Kadang-kadang adil kita juga sama adil orang lain beda. Makanya saat kita melakukan, kok ini perlakuannya gak adil ya sama saya ya. Kita merasa gak adil. Orang itu beda. Seringkali perbedaan ini menciptakan rasa yang sakit. Dan itu menciptakan luka dalam hati kita. Dan biasanya respon alami manusia yang tidak kenal Tuhan, kalau begini sekalian saja saya seperti menjadi apa yang mereka pikirkan. Kalau mereka berpikir saya tukang pelit, tukang marah-marah, biar misalnya tukang marah-marah. Kalau saya menjadi dituduh galak, biar misalnya saya digalak. Kalau saya difitnah, biar misalnya kalian saya difitnah pencuri, sekalian saya jadi pencuri. Ada yang seperti itu. Diperlakukan tidak adil, malah menjadi-jadi. Ini yang saya bilang. Seringkali kehidupan tidak adil membuat kita menjadi pahit. Tapi lihat Yesus. Yesus disalib, Yesus tidak pernah berubah menjadi pahit. Ia tetap menjadi dirinya yang penuh kasih. Halo? Dan dengar baik, ini bukan kelemahan. Ini kekuatan. Mengasihi sewaktu engkau diperlakukan tidak adil adalah sikap hati yang terus berpegang pada kebenaran. Dan mempertahankan identitas. Dengar baik. Jangan mau dipahami dulu baru bisa mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Yesus itu mengasihi ketika ia nggak dipahami. Dan jujur saja, kalau setiap kali kita disalahpahami dan karakter kita berubah menjadi lebih buruk, mungkin karaktermu tidak berakar pada Kristus. Karena karakter Kristus diperlakukan buruk, dia tetap karakternya baik. Halo? Jadi dengar baik, ketika engkau sedang diposisikan salah, ingat satu hal sederhana. Ketidakadilan yang engkau rasakan tidak boleh menggeser identitasmu di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadi tambah lebih buruk. Nanti saya akan, yang poin kedua, kita maju poin kedua. Jangan semakin lebih buruk. Yang kedua, nah ini penting. Ada pengajaran pentingnya di sini. Mengampuni bukan setelah luka hilang. Perhatikan Lukas 23 ayat 34. Dikatakan begini. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu perhatikan timingnya. Yesus mengucapkan, ya Bapa ampunilah mereka bukan setelah dia ikut pergi seminar pemulihan batin, bukan. Yesus waktu ngomong, ya Tuhan ampunilah ya Bapa ampunilah mereka bukan setelah lukanya sembuh, bukan situasinya membaik. Ia mengucapkan ketika masih berdarah-darah di paku. Ketika mahkota duri menusuk ke kepalanya. Ketika orang-orang masih mengecek mengolok-oloknya. Bahkan ketika serdadu-serdadu tusuk dia punya lambung. Dia buang undi pakaiannya. Di situ Yesus berkata apa? Ya Bapa ampunilah mereka. Dengar baik.
Pengampunan tidak perlu menunggu rasa nyaman. Pengampunan itu keputusan. Harus segera dilakukan. Yang mengerti katakan amin. Pengampunan adalah keputusan, bukan sekedar perasaan. Nah, saya akan bahas sedikit tentang pengampunan. Apa yang saya khotbahkan minggu lalu di Ibadah Raya kedua. Pengampunan itu bukan amnesia rohani seperti lagunya Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Bukan. Pengampunan bukan juga berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Bukan juga setelah situasi membaik. Bukan juga ketika pakunya kemudian terlepas. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita mengampuni, itu berarti lukanya nggak kecil. Betul atau tidak? Karena kalau lukanya kecil, kita nggak perlu mengampuni. Kita mengampuni karena lukanya yang ditimbulkan besar. Ya. Mengampuni juga nggak menghapus fakta bahwa luka itu menyakitkan. Dan saya mau kasih tahu malam hari ini, dengar baik. Apa itu mengampuni? Dari semua literatur yang saya sintesis itu diperas jadi satu. Ini kesimpulannya. Mengampuni adalah menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan. Ingat, pembalasan itu hak Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi. Karena kita ditetapkan untuk mengasihi. Makanya saat disakiti, lebih baik kamu bawa perkaramu ke hadapan Tuhan. Minta supaya orang itu bertobat, bukan supaya dia celaka. Halo? Minta supaya orang itu bertobat, bukan supaya celaka. Kemarin saya ngobrol sama Vero. Kak, kalau di daerahnya ya, saya tidak sebutkan daerahnya, nanti tersinggung ya kan. Di daerahnya ada orang yang kalau disakitin atau apa, dia bawa persembahan ke rumah Tuhan, ke gereja. Tapi dia doakan supaya orang itu celaka. Wah ini saya bilang, wah ini mirip sama dukun. Ya, apakah di sana dukun berubah jadi pendeta atau bagaimana? Tapi ada kejadian seperti itu tuh ada. Ya. Kalau kita bawa perkara ke hadapan Tuhan, bukan kita doakan supaya orang itu celaka, tetapi supaya orang itu beroleh kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Makanya pertanyaannya begini, ada yang hal yang menarik. Bagaimana kalau kita masih merasakan sakit? Kan tadi keputusan mengampuni itu adalah keputusan. Bagaimana seandainya saya sudah mengambil keputusan untuk mengampuni, tapi Kak, setiap kali saya lihat itu batang hidungnya yang bengkok, ya, saya itu susah sekali mengampuni. Setiap kali saya lihat ini gereja, dan saya dulu sering berdoa bersama-sama, saya itu sakit hati Kak. Jangan di gereja disalahkan ya. Bagaimana kalau perasaannya masih sakit? Apakah kita belum mengampuni? Bahkan ada orang yang bertanya sama saya, dia merasa gagal untuk mengampuni. Dan akhirnya stres, karena rasa bersalah gak bisa mengampuni. Bagaimana kalau kita masih merasakan sakitnya, padahal kita mengatakan, saya sudah mengampuni, pokoknya saya melepaskan hak. Pokoknya saya gak mau balas dendam Kak. Pokoknya saya serahkan sama Tuhan. Kalau dia celaka bagaimana? Ya saya doakan supaya dia cepat sembuh. Ah itu bagus. Itu berarti sudah Tapi Kak, sakitnya itu masih di sini. Saya mau kasih tahu, kalau engkau yang ada yang merasakan seperti itu hari-hari ini, engkau bukan gagal. Engkau sedang mengambil keputusan dengan benar. Tapi engkau butuh teman untuk dipulihkan, yang mengerti katakan amin. Engkau masih dalam fase pemulihan. Makanya perhatikan, bedakan antara merasakan luka dan hidup dari luka. Ya, ini yang orang seringkali salah nih. Merasakan luka itu artinya lukanya masih bisa diingat, masih bisa dirasakan. Tetapi luka itu tidak lagi mengatur cara kita mengambil keputusan. Ini namanya orang masih dalam proses pemulihan dan ini enggak dosa. Sepanjang kau tidak bersuka cita kalau orang itu celaka. Kalau kau bersuka cita orang itu celaka berarti kau belum mengampuni. Tapi kau bilang, saya enggak mau balas dendam. Pokoknya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, saya berdoa semoga dia bertobat. Engkau mengampuni. Tapi Kak masih rasa sakit, engkau merasakan sakit. Kenapa? Manusia itu makhluk yang kompleks, punya jiwa, perasaan, kehendak. Kadang rasa sakitnya bisa datang tiba-tiba, bayangkan seandainya begini. Engkau suami istri, dipukuli 10 tahun. Begitu lihat dia, engkau bisa tremor, bergerak. Kenapa? Ada refleks ketakutan yang disimpan dalam memori dalam tubuh. Nggak bisa dihindari, luka itu nyata dan ada. Tetapi dia nggak boleh kemudian mengatur cara kita mengambil keputusan, itu namanya merasakan luka. Nah orang yang hidup dari luka beda lagi, lukanya menjadi identitas, dibawa kemana-mana. Akhirnya orang ini suka playing victim. Halo? Lukanya menjadi ukuran kacamata dalam dia menilai hidup. Makanya dia selalu merasa nggak adil. Merasa diperlakukan tidak adil, luka menjadi pembenaran sikap. Oh saya ini curigaan karena saya sering disakiti, saya sering dihianati, makanya saya menutup diri. Ada. Ini hidup dari
luka. Orangnya masih merasakan luka, tapi sudah menyerahkan hak membalas kepada Tuhan, itu sudah mengampuni. Tetapi orang yang hidupnya dari luka, dia belum mengampuni dan masih terikat dengan masa lalu. Yang mana kita? Halo? Yang mana kita? Ya. Nah orang, saya bahas yang pertama yang luka, hidup dari luka. Nah orang yang luka masa lalu masih menjadi pusat, itulah yang disebut dengan akar pahit. Atau orang bilangnya kepahitan. Ya. Belum mengampuni, ini orang yang belum mengampuni, makanya dia tumbuh akar pahit. Itu yang disebut dengan kepahitan. Saya kasih obatnya malam hari ini juga melalui firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 15, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jagalah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit bisa mencemarkan banyak orang. Akar pahit bisa menimbulkan Kenapa? Karena akar pahit itu nanti akan mengontrol cara hidupnya berrelasi dengan orang. Kita baru datang, orang bisik-bisik. Weh, kok bisik-bisik saya toh? Padahal dia tidak bisik-bisikin dia. Kenapa? Hidupnya dari luka. Ada yang model seperti itu temannya? Kasih tahu cepat ayat ini. Nah kita bahas sedikit. Apa maksudnya ayat yang pertama? Bagaimana supaya tidak hidup akar pahit? Firman Tuhan mengatakan, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Apa maksudnya menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Yang pertama, engkau harus sadar hidupmu itu ada karena pengampunan. Tuhan Yesus pernah ngasih tahu dalam perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta dan orang yang berhutang sama dia 100 dinar. Orang yang berhutang 10.000 talenta diampuni, hidupnya dalam pengampunan. Begitu dia ketemu sama orang yang berhutang 100 dinar, dia bilang, bayar hutangmu cepat. Nah ini orang yang seperti ini, orang yang mengerti hidup dalam pengampunan. Tetapi kalau engkau mengerti engkau hidup dalam pengampunan, engkau juga harus melepaskan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya engkau menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang kedua, menjauhkan, perhatikan kata menjauhkan. Kata menjauhkan itu menunjukkan hubungan, yang mengerti katakan amin. Kata menjauhkan artinya menunjukkan hubungan, artinya gini. Kalau engkau nggak sibuk berrelasi dengan Tuhan, maka engkau akan cari pusat yang lain. Dan manusia paling suka yang namanya luka. Menjadi pusat hidupnya. Artinya apa? Cara yang kedua supaya engkau tidak hidup dari kepahitan. Kalau tadi pertama sadar bahwa hidupmu dalam pengampunan. Yang kedua, jangan selalu berrelasi dengan luka. Berrelasilah dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Karena manusia itu selalu mencari pusat untuk dia berrelasi dalam hatinya. Dan kalau dia nggak ada Tuhan, dia nggak cari Tuhan di sana, dia akan cari lukanya. Dan saat engkau berrelasi dengan luka, engkau terikat dengan luka masa lalumu. Dan itu akan mendrive hidupmu, dia akan menyetir hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang pahit. Yang mengerti katakan amin. Simple. Ayat ini jelas mengatakan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu. Akar pahit mudah tumbuh bukan karena lukanya besar. Tetapi karena kasih karunia Tuhan tidak lagi menjadi pusat dalam hidupmu. Makanya dia perlu mengampuni. Karena mengampuni itu melepaskan ikatan kita juga dengan luka masa lalu. Halo? Ya. Makanya jangan sibuk merasakan luka. Sibuk lihat Tuhan. Halo? Nah ini tadi kita bicara tentang yang hidup dari luka. Lalu bagaimana kalau merasakan luka? Kak, saya merasakan luka. Bagaimana cara mengatasinya? Nah orang yang merasakan luka itu orang yang masih dalam fase pemulihan. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya tidak merasakan luka? Saya kasih tahu, tidak ada cara supaya luka lama tidak pernah dirasakan kembali. Kalaupun ada yang bilang, saya tidak terasa jika. Kau sudah mati rasa, bukan kau tidak terasa. Kau sudah mati rasa, sudah kebal kau. Ya, itu karena sudah terbiasa. Ya. Makanya dengar baik, tujuan pemulihan itu bukan supaya engkau mati rasa, tetapi supaya luka terasa tanpa harus berkuasa. Betul atau betul? Saya kasih tahu caranya supaya luka nggak berkuasa. Mau tahu caranya? Perhatikan. Supaya luka tidak berkuasa dalam hidupmu saat engkau merasakan luka, jangan lawan rasa sakitnya.
lawan makna lukanya. Apa maksudnya? Orang melawan rasa sakit justru memperkuat rasanya. Rasa sakit itu bisa datang tanpa diundang. Mantanku jalan dengan kerasnya yang baru. Tiba-tiba saya juga jalan. Tiba-tiba dada sesak. Seperti mau serangan jantung. Ada yang begitu. Lalu tiba-tiba kenapa kaki saya tiba-tiba berbalik arah dan balik dan saya menangis. Kita nggak bisa menolak itu. Ya, tapi dengar baik, engkau bisa merubah maknanya. Karena dengar baik, rasa sakit itu biasanya adalah reaksi. Tetapi makna adalah keputusan. Saya kasih contoh. Pernah dengar namanya Yusuf? Yusuf dihianati sama saudara-saudaranya. Orang terdekatnya dijual, keluar masuk penjara. Betul ya? Waktu dia jadi penguasa Mesir, dia lihat saudara-saudaranya kembali. Nanti baca baik-baik. Dia menangis dalam hatinya, merasakan sakit. Waktu dia cerita sama saudaranya, aku ini Yusuf, adikmu yang sudah kau jual. Terus Yusuf bilang apa? Memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Lihat cara Yusuf, dia merubah makna penderitaannya dari yang mereka-rekakan jahat. Dia bilang, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Yesus setelah dia bangkit, lukanya masih ada atau enggak? Masih ada lukanya. Salib waktu sebelum Yesus bangkit itu lambang kehinaan. Tetapi waktu Yesus sudah bangkit, berubah maknanya jadi lambang kita pakai setiap hari Minggu. Kenapa? Dirubah maknanya, ditebus maknanya. Makanya ingat baik-baik Roma 8 ayat 28. Apa dikatakan? Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam setiap luka yang kau alami ada kebaikan Tuhan di sana. Bukan Tuhan yang menciptakan luka. Tetapi Tuhan turut bekerja di sana. Supaya kamu tahu lukanya sedang ditebus maknanya oleh Tuhan. Halo? Makanya jangan lawan rasa lukanya. Tetapi rubah maknanya, yang mengerti katakan amin. Engkau bisa dihianati sama rekan bisnis, bisa dihianati sama teman sendiri, ya, pagar makan tanaman. Banyak ya. Tapi dengar baik, kalau itu terjadi dalam hidup engkau bisa belajar. Oh, ternyata ini yang mengaku teman baikku, ternyata pengkhianat. Oke, kalau begitu saya harus jaga jarak. It's okay. Kamu tahu maknanya. Oh, jadinya saya tahu, ternyata dia ini mata duitan, oh ternyata mata keranjang. Keranjang dibawa-bawa kemana-mana. Lihat makna, rubah maknanya. Jangan lawan rasa sakitnya, makanya dengar baik. Pemulihan bukan janji luka hilang, tetapi perubahan makna yang memindahkan pusat hidup kita. Dari luka menjadi kasih karunia, yang mengerti katakan amin. Halo? Kalau engkau sampai saat ini masih merasakan luka yang kau rasakan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan sebenarnya. Engkau cuma butuh buka matamu lebar-lebar, berelasi dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Maknanya itu terjadi, saya izinkan terjadi dalam hidupmu, itu loh, ini loh. Halo? Dan saya berdoa di tempat ini, engkau yang masih merasakan luka, engkau bisa melihat makna yang Tuhan taruh dari luka itu. Yang ketiga, cepat. Tidak menjadi orang yang reaktif, menjadi orang yang tenang. Mengasihi walaupun terluka itu menjadi orang yang tidak reaktif. Lukas 23 ayat 37 berkata begini. Lukas 23 ayat 37. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Tahu nggak? Waktu serdadu-serdadu lagi ngomong ini, Yesus itu sedang diprovokasi, sedang diejek, sedang diolok-olok. Mereka seolah-olah berkata, kalau kamu memang seperti yang kamu klaim, buktikan. Pakaiannya sedang diundi, dibagi-bagi. Itu kan sebenarnya nantangin Yesus ya. Buktikan dong kamu anak Allah. Sekarang saya mau tanya, kenapa Yesus tidak reaktif? Ya, bukan karena Yesus nggak mampu. Karena Yesus pernah mengatakan suatu kali waktu di Taman Getsemani, waktu hamba imam besar dipotong telinganya, terus Yesus negur murid-muridnya bilang, hei, sarungkan kembali itu pedang. Sangkamu aku tidak dapat mendatangkan 12 pasukan malaikat? Yesus bilang begitu. Yesus itu bukan gak mampu. Dia waktu disalib dia turun, dia cabut satu-satu pakunya. Oh paku. Dia turun. Bantai semuanya. Bisa. Tetapi Yesus menjadi orang yang tenang. Orang yang gak reaktif. Kenapa? Yesus kasihnya tidak bergantung pada orang lain.
Kasih Yesus lahir dari identitas yang kokoh di hadapan Tuhan, bukan dari pengakuan manusia. Yesus tahu siapa dirinya, makanya dia nggak perlu buktikan kepada siapa-siapa. Kalau kita mau jujur, kita sering terbalik. Begitu kita diserang, make upmu bagusnya Di, tapi terlalu tebal. Apa maksudmu terlalu tebal? Reaktif. Langsung panas. Waktu dibilang, bagusnya suaramu Di, tapi bagusnya kalau aku diam. Diserang identitasnya, kompetensinya diserang, reaktif. Saya mau kasih tahu, kalau kita diserang identitasmu, engkau sedang dicoba seperti itu, bukan engkau sedang, orang itu tidak sedang mencari kebenaran. Dia sedang mencari reaksimu seperti apa, supaya kamu bisa dibaca orangnya seperti apa. Makanya berhenti menjadi orang yang reaktif. Ya. Oh, zaman sekarang lebih beda lagi. Dulu reaktifnya itu mulut. Sekarang reaktifnya apa? Status. Jari jemari. Ya kan, kita tulis status. Udara lagi dingin, tapi kok ada yang kepanasan ya? Ya, halo. Oh, yang di sebelah tersinggung. Kurang ajar ini, saya ini. Balas. Dinginmu bukan urusanku. Di sini membalas lagi. Wih, membalas sih. Akhirnya baku balas. Ini orang yang reaktif. Hati-hati pegang medsos. Jangan jadi orang yang ada isu apa reaktif. Ada isu MBG reaktif. Ada isu emas reaktif. Halo. Yang Tuhan tuntut dari hidup kita adalah tenang. Sama loh, hati-hati. Engkau yang masih dalam masa pertobatan ini bisa terjadi. Siapa yang di sini contoh misalkan masih bertobat. Dulu pernah nyolong, tapi sekarang sudah bertobat. Tiba-tiba begitu lewat masuk di ruangan, teman-teman amankan handphone. Reaktif, apa maksudmu? Berhenti mak menyolong ini, enggak begitu mak. Reaktif. Padahal Tuhan maunya kita menjadi orang yang tenang. Kalau kamu memang sudah enggak nyolong, kamu enggak perlu peduli dengan kata orang. Halo, betul apa betul? Kalau kau reaktif, ada masalah dengan dirimu. Berarti identitasmu tidak kokoh di hadapan Tuhan. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti tidak membiarkan orang memprovokasi emosi kita. Yesus waktu dia disalib, diolok-olok, dia nggak jawab semua ejekan. Yesus nggak perlu membuktikan kepada setiap orang yang ada di bawah situ bahwa dia adalah Mesias. Sama, kalau engkau sudah bertobat dan betul-betul bertobat nggak perlu dibuktikan. Biar waktu yang membuktikan. Halo? Kalau engkau difitnah nggak perlu buktikan apa-apa. Tenang, jangan reaktif. Reaktif itu mudah, tapi tenang itu kuat. Yang mengerti katakan amin. Perlakuan orang tidak menentukan nilai hidupmu. Nilaimu nggak turun hanya karena orang lain merendahkanmu. Yesus tetap anak Tuhan meskipun dipanggil penjahat. Ya, identitasnya tidak berubah karena ejekan. Begitu juga kita. Seringkali dalam kehidupan kita sering diserang oleh orang-orang yang kenal kita dengan baik. Mungkin kita difitnah dan kita berkata, aduh kok saya lelah hayati ya. Itu manusiawi. Halo? Tapi jangan sampai lelah itu menjadi sesuatu yang reaktif. Saat engkau diserang oleh orang yang tidak kenal engkau, tenanglah. Kalau engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, gak perlu kamu buktikan dengan cara yang berisik. Dengar baik. Yesus pernah kasih perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas pasir dan di atas batu. Makanya dengar, tenang itu bukan tanda lemah. Tenang itu adalah tanda bahwa pondasimu tidak goyang. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya kamu sedang ada di atas dasar pokok batu karang. Tapi kalau kau menjadi orang yang reaktif, engkau menjadi orang yang gampang goyang. Pondasimu tidak kokoh, mungkin kau membangun identitasmu bukan dari sesuatu yang kokoh. Bapak ibu saudara sekalian dengar baik. Hati-hati, jangan menjadi orang yang reaktif. Jadilah orang yang tenang. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak ibu dengar baik. Kita tidak ditetapkan untuk hidup aman tanpa luka. Karena engkau ditetapkan untuk mengasihi. Mengasihi resiko terluka semakin tinggi. Engkau ditetapkan untuk mengasihi di tengah dunia yang penuh resiko. Yesus enggak turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya. Ia tetap tinggal di sana.
mengasihi meskipun terluka. Ia tetap mengampuni bahkan pada saat merasa nggak adil. Bahkan saat merasa menyakitkan dari batin dan tubuhnya. Dengar baik, mengasihi bukan tanda kita lemah. Tetapi mengasihi itu kita sedang mengikuti jejak-jejak Kristus. Yang mengerti katakan amin. Lukamu boleh ada, lukamu boleh terasa. Tapi luka nggak boleh jadi pusat hidupmu. Buka dirimu kembali. Kasih karunia Tuhan harus menjadi pusat. Orang boleh posisikan hidupmu salah. Tapi identitasmu tidak akan berubah di hadapan Tuhan kalau engkau tenang. Rasa sakit boleh terasa. Tapi engkau nggak boleh hidup dari luka. Hiduplah dari kasih. Hiduplah terus tersambung dengan kasih. Sore hari ini mungkin ada yang datang dengan hati yang retak. Ada yang datang dengan hati yang disalahpahami. Ada yang datang dengan hati yang dihianati. Ada yang lelah membuktikan diri. Dengar baik. Kamu gak gagal karena kamu terluka. Kamu gak lemah karena kamu merasa sakit. Tetapi saya cuma bilang, jangan sampai kamu kehilangan arah dengan membiarkan luka berkuasa atas hidupmu. Malam hari ini engkau dikasihi. Bukan supaya engkau diterima. Karena engkau sudah dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita tidak berbuah supaya dianggap rohani. Kita berbuah karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan selama engkau tinggal di dalam Kristus, kasih tidak akan pernah menjadi kering. Engkau akan mengasihi meskipun terluka. Ketika dunia berkata balas, salib berkata ampuni. Ketika dunia berkata buktikan dirimu, salib berkata tetaplah menjadi dirimu dan tenanglah di dalam Tuhan. Ketika luka berkata tutup hatimu, Kristus berkata tinggallah di dalam aku dan belajarlah mulai mengasihi kembali. Inilah identitas kita, ditetapkan untuk mengasihi. Artinya apa? Bukan hanya saat yang mudah kita dapat mengasihi, saat yang sulit pun engkau harus belajar untuk terus mengasihi. Bukan hanya saat engkau adil, saat engkau diperlakukan tidak adil pun engkau belajar untuk mengampuni. Bahkan saat engkau terluka, terus mengampuni. Dan saya mau kasih tahu, kasih seperti ini dunia gak bisa memahami, tetapi dunia membutuhkan kasih seperti ini melalui dirimu dan diriku. Yang mengerti katakan amin. Bangkit, kita bangkit berdiri. Yang tadi apa? G. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sama-sama katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia rubah hidupku. Amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lagu ini berkata kita datang ke altarnya. Ngapain? Kalau engkau punya luka,
engkau pernah disakiti ataupun kau menyakiti, ayo kita bawa. Kita bangun relasi dulu kembali sama Tuhan. Biar apa? Biar dia kasih tahu kita, lukamu, kalau engkau menyakiti, mengampuni. Kalau engkau disakiti, ya, lepaskan pengampunan. Kalau engkau menyakiti, bertobat. Datang kepada Tuhan lebih dahulu. Minta kasih-Nya tercurah dalam hatimu. Sehingga pelayananmu, sehingga kebaikanmu, apapun yang engkau lakukan, dilandasi oleh kasih. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Engkau yang mungkin hari-hari ini menutup hatimu, pahit hidupmu. Saya cuma mau ajak, ayo datang ke altar Tuhan yuk. Bawa hidupmu, bawa kepahitanmu, Tuhan akan pulihkan. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Amin, amin. Dia selalu Yes. pedulikan aku. Ku Datang Yesus. Dia pikul. Dia pikul segala bebanku. Sama-sama katakan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Katakan sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari bawa hidupmu, apa yang menjadi beban hidupmu, sakit hatimu, lukamu, bawa kepada Tuhan. Di altarnya ku Bawa hidupku, ku terima amin. anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Amin. baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam Mazmur 140 dikatakan, Tuhan membangun Yerusalem. Dia mau membangun engkau dan saya. Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan kalau engkau malam hari ini datang kepada Tuhan, janji yang sama Dia akan lakukan dalam hidupmu. Dan Tuhan malam hari ini mau membalut lukamu. Kalau engkau masih merasakan sakit, Dia mau membalut itu. Dia mau mengubah rasa sakit itu menjadi makna buat kemuliaan-Nya. Makanya dengar baik-baik malam hari ini. Jangan tutup hatimu untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ia mau membalut luka-lukamu. Mari kau yang mau dibalut luka-lukanya sama Tuhan, angkat tanganmu. Sama-sama katakan sujud di altar. Amin.
terima diampuniku dan bebas. Yes, dia membalut luka kita, baharui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan dia akannya. Mari bawa ke dalam tangan Tuhan lebih lagi. Setuju di atasnya. Amin. Bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, katakan sesuatu katakan lagi sesuatu terjadi saat datang di asalnya. Haleluya, haleluya, amin. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar dalam proses kami menyembuhkan luka kami. Dalam kami datang kepada Tuhan, kami mau terus menghampiri tahta-Mu, menyerahkan apa yang menjadi beban kami dan menceritakan ke dalam Tuhan apa yang kami rasakan. Karena kami tahu Engkau Allah yang membalut luka, Engkau Allah yang memulihkan luka, Engkau Allah yang menebus luka kami menjadi makna yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, kalau ampuni kami kalau kami masih belajar Tuhan. Mungkin progres kami lambat, mungkin kami kecewa, mungkin kami menjauh daripada Tuhan. Ampuni Tuhan malam hari ini. Kami malam hari ini mau belajar, datang duduk di hadapan kaki Tuhan. Kami mau bawa apa yang menjadi beban berat kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang mampu memulihkan. Malam hari ini terima kasih buat firman Tuhan. Kami belajar banyak malam hari ini. Dan kami yakin firman-Mu tidak hanya sekedar menjadi informasi. Firman-Mu akan menjadi transformasi dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini Tuhan. Ini biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan yang merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Alur persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, bagian tengah kemudian sebelah kanan saya, dan silakan mengikuti arahan dari pelayan asar. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Esra yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memberi, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bangkit berdiri. Kita sama-sama tinggikan Tuhan. Come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu sunnah, ada waktu. Mari nyanyikan dengan sukacita. Amin. Katakan, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergetar. Semuanya siap sama-sama. Come on. Angkat diri ke depan, mari sama bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hati kami limpah dengan ungkapan syukur padamu Tuhan. Kau selalu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Sama-sama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dennis memberkati persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor
0993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari Valentine, ya asik ya. Jadi yang jomblo-jomblo mohon maaf. Yang sudah berpasangan luar biasa. Ya, yang sedang mencari pasangan lebih giat lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Nah, ada teman-teman ASER yang membawa form selamat datang dan silakan nanti diminta form selamat datang diisi. Setelah diisi nanti ditukarkan di bawah, kita ada souvenir dari gereja yang cantik gitu ya. Lalu kemudian Pak Aser juga membawa form pokok doa. Form pokok doa ini silakan diisi juga. Nanti akan kita doakan di pondok doa kita, Pondok Daud. Ya, kita akan doakan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Untuk setiap pokok-pokok doa nanti yang ditulis. Ya. Lalu kemudian ingat kita sampaikan. Jadi untuk hari Selasa itu untuk Selasa ini diliburkan pondok doanya diliburkan karena ada kegiatan yang bersamaan, lalu kemudian nanti hari Jumat baru kita akan adakan pondok doa. Hari Rabu kita akan ada mesbah keluarga jam 7 malam di rumah Bapak Gideon. Ya, jadi nanti silakan jemaat Tuhan yang mau bergabung dalam mesbah keluarga datang untuk bersama-sama. Alamatnya ada nggak nih? Biasanya ada harusnya nih. Mesbah keluarga di rumah keluarga Bapak Gideon. Lalu kemudian hari Jumat ada saraba, hari Sabtu doa pelayan Geladi Baraya 1 dan 3. Lalu kemudian hari Minggu kita kembali di tempat ini untuk bersama-sama ibadah raya 1, 2, 3 jam 9, setengah 5 dan jam 7 malam. Lalu kemudian saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan acara ulang tahun Gold CC yang ketiga yang akan diadakan tanggal 5 Maret. Boleh ditampilkan? Nah ini kita akan kedatangan tamu pembicara Christopher Tapiheru. Jadi tolong segera daftar di barcode yang ada ya, nanti pilih supaya dapatkan etiketnya. Karena kenapa ada etiket? Karena kita mau kasih makan juga orang. Jadi kita bisa tahu kita harus siapkan berapa. Jadi mohon didaftarkan. Ajak teman-teman. Ini terbuka untuk seluruh gereja Tuhan. Kecuali gereja setan. Ya. Gereja Tuhan saja. Kalau gereja setan jangan. Gitu ya. Tapi boleh juga kalau dia mau bertobat. Kan begitu ya. Ya. Atau kalau misalkan ada pukul dia baru mau ke situ. Pingsan kan. Ketemu nah gitu ya. Jangan dipukul. Ya, jadi ajak teman-teman dan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras dan sudah mencari dana. Nah kita masih terus mencari dana, makanya kita ada basar di bawah. Ya, ada basar di bawah, silakan dibeli untuk kemudian membantu kita mencari dana. Ada kopi gula aren, es pisang hijau dan dessert box. Harganya ada semua tertera di sana. Dan saya yakin kita semua jemaat GBI Oikumene, jemaat-jemaat yang murah hati, yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah berikutnya ya kami mengajak kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ya, kita masih buka, yang rindu melayani nanti boleh daftar. Di link barcode yang tadi itu bukan cuma daftar untuk KKR, tapi di bagian bawahnya itu ada pendaftaran untuk pelayanan. Yang mau bergabung bersama dengan kami melayani Tuhan di tempat ini, saya mendorong, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah yang terakhir, kita sudah terima coklat. Ada di tangan kita. Betul apa betul? Ada kata-katanya yang menarik di sana. Betul atau tidak? Nah saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang biasa kita terima. Boleh nggak kalau kita terima, lalu kemudian kita kasih kepada orang yang kita sayangi. Jangan dimakan sendiri, yang mengerti katakan amin. Boleh dikasih ke kerasnya, yang lagi ada di sampingnya. Boleh tukeran. Gitu kan, siapa tahu kata-katanya di situ kamu adalah bukti bahwa Tuhan nyiptain kamu dengan apa begitu ya. Halo, boleh juga dikasih ke orang tuanya, boleh yang tinggal sama orang tua, boleh dikasih kepada kerasnya, ya.
Gebetannya, apapun itu boleh dikasih. Jadi jangan dimakan sendiri. Ayo mari kita menjadi saluran. Yang mau menjadi saluran berkat katakan amin. Nah yang berikutnya, kalau kata-katanya menarik, jangan lupa difoto, lalu kemudian up di story WA dan Instagram, lalu tag akun IG GBI Oikumene BTP. Ya, di tag aja, langsung di mention. Nanti kita teman-teman setelah semua dokumentasi ibadah kita up, nanti kita akan repost semuanya gitu ya. Biar kita terhibur bareng di suasana Valentine ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mengucapkan buat teman-teman kita yang akan merayakan Imlek, Gong Si Facai, Sinan Kwaila, kan gitu ya. Sia nih, kita ikut tandain lah. Ya, jadi ini multilingual. Ya, jadi yang merayakan, saya mengucapkan selamat bertahun baru bersama dengan keluarga, berkumpul bersama keluarga. Semoga kasih Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Saya kembalikan lagi. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan dan kesetia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima lawatan yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami, berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu Engkau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang Kau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa yang Kau nyatakan melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa buat para pelayan Tuhan yang Kau telah percayakan untuk mengambil bagian pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, segala talenta dan segala kemampuan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah benar-benar mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini.
entah karena pekerjaan, entah karena sakit, entah karena berbeban berat, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan pemulihan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka ya Bapa. Yang dalam pekerjaan, apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, kami sungguh yakin percaya Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mujizat kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berbeban berat, mulai acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sungguh yakin dan percaya ada jamahan Tuhan, Kau yang mengetuk setiap pintu hati mereka ya Bapa, untuk datang kembali kepada Engkau, mencari Engkau sebagai sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami ada hujan-hujan pertobatan. Semakin banyak jiwa dimenangkan di bangsa kami. Dan biarlah Bapa pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai dan mereka bertanggung jawab sesuai dengan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga buat kota kami, Kota Makassar di mana kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi kota kami, Kota Makassar ya Bapa. Biarlah di kota kami semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa muda dimenangkan di kota kami ya Bapa. Biarlah di kota kami ada menara kebesaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kota kami, Kota Makassar. Secara khusus kami berdoa buat komunitas kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa di tempat ini ya Bapa. Kau yang mengirimkan jiwa-jiwa yang rindu untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah di gereja kami di tempat ini semakin banyak menuai jiwa untuk visi dan misi Tuhan yang Kau tanamkan di gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Buat Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan hamba-Mu di masa tuanya ya Bapa. Biarlah pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat pemimpin rohani kami juga, buat leader kami, buat Pastor Esras, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Dalam dunia pelayanannya, dalam dunia pekerjaannya, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, kami sungguh yakin dan percaya ada visi dan misi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini semakin diurapi, semakin dimenangkan dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, buat istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Kak Debbie ya Bapa dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu ya Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus mengurapi kehidupan hamba-Mu. Buat anaknya ya Bapa Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini Engkau terus mengurapi ya Bapa, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan anak ini ya Bapa. Biarlah anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat leader kami di tempat ini, buat pemimpin rohani kami, buat Pastor Peter, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan melalui kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi pergumulan keluarga ini ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya ada maksud Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan menjadi milik bagian keluarga ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming dimanapun mereka berada. Kami sungguh yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan dan pemakaian Tuhan serta berkat yang berlimpah daripada Tuhan sama-sama kami nyatakan dan rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang kehidupan kami, sepanjang aktivitas kami selama sepekan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang Kau telah tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dalam setiap langkah kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami sungguh yakin dan percaya kami selalu mengandalkan Tuhan pertama di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Lalu juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini ya Bapa tidak menjadi batu sandungan, walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya kami bergandeng tangan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sama-sama memenangkan jiwa di kota kami, Kota Makassar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa, tetapi kami sungguh yakin dan percaya bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dan bahkan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati dan jangan lupa mampir untuk di bawah makan bersama. Amin.